Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Alhamdulillah wa taslih Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk bisa memperdalam ilmu agama, nikmat berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Sahabat asli, alhamdulillah masih dalam pembahasan kitab atau lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kitab yang sangat berfaedah, kitab yang hari ini banyak dikaji juga oleh para ahli ilmu. Pembahasannya masih dalam pembahasan dampak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan beliau panjang lebar sekali untuk membahas dampak-dampak dosa yang berdampak pada seseorang, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembacaannya. Kita berada di pasal baru insya Allah pada pertemuan kali ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Faslun wa min uqubatiha annaha tunsil 'abda nafsahu fa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Sesungguhnya di antara hukuman akibat buruk dari sebuah dosa, sesungguhnya dosa tersebut mampu membuat seseorang melupakan dirinya. Fa idza nasiya nafsahu, apabila orang tadi atau seseorang sudah melupakan dirinya, maka dia akan meremehkan ahmalaha wa afsadaha, dan dia akan merusak jiwa atau dirinya, wa ahlakaha, dan membinasakannya. Fa in qila, apabila dikatakan kaifa yunsil 'abda nafsahu, bagaimana seorang hamba merupakan dirinya. Wa idza nasiya nafsah fa ayyu syai'in yadhkur wa ma ma'na nisyanuhu nafsah. Apabila dia lupa atau melupakan dirinya, maka ayyu syai'in yadhkur atau yudzakkir, apa yang bisa mengingatkan kembali tentang dirinya. Wa ma ma'na nisyanuhu nafsahu, dan apa yang dimaksud atau makna dari seseorang melupakan dirinya tadi. Qila na'am, ya, yansa nafsahu a'zama nisyan, seorang bisa melupakan dirinya bahkan sangat-sangat fatal atau sangat-sangat lupa diri, lupa daratan. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang mereka melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, kemudian Allah lupakan diri mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik.
Falamma nasu rabbahum subhanahu nasiyahum wa ansahum anfusahum. Saat mereka melupakan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya, nasiyahum, Allah akan melupakan mereka. Wa ansahum anfusahum, dan Allah akan buat mereka lupa dengan diri mereka. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum, dalam surat At-Taubah ayat 67. Fa'aqaba subhanahu man nasiyahu uqubatain. Allah mengikop, Allah menghukum orang yang melupakan dirinya, artinya melupakan Allah, dengan dua hukuman. Ihdahuma, salah satunya, annahu subhana nasiyahu, Allah melupakan dirinya atau diri orang tersebut, seorang hamba tersebut. Wathaniyah, yang kedua, hukuman kedua adalah annahu ansahu nafsahu, Allah menjadikan orang tersebut melupakan dirinya. Jadi ada sebab Allah melupakan dirinya, artinya Allah tidak memperhatikan orang tersebut. Yang kedua hukumannya, orang tersebut Allah jadikan lupa dengan dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan seseorang melupakan dirinya. Wa nisyanuhu subhanahu lil 'abdi, dan lupanya Allah kepada seorang hamba, maksudnya Allah melupakan seorang hamba ini, ihmaluhu, Allah meremehkannya, Allah tidak menganggapnya. Wa tarkuhu, Allah meninggalkannya. Wa takhallihi anhu, dan Allah takhallihi an, artinya Allah tidak berlepas diri atau dan sebagainya. Wa idha'atuhu, dan Allah sia-siakan dia. Fal halaku adna ilaihi minal yadi lil fam, maka kehancuran dan kebinasaan lebih dekat kepadanya dari seperti tangan lebih dekat ke mulut. Artinya dia sangat dekat dari kehancuran. Saat Allah melupakan seorang hamba, sudah pasti kehancurannya dan kebinasaannya sudah sangat dekat, baik di dunia dan di akhirat. Wa amma insa'uhu nafsahu, adapun Allah menjadikan orang tersebut atau seorang hamba tadi melupakan dirinya, melupakan diri dia sendiri, adalah insa'uhu li hududihal 'aliyah. Allah membuat lupa orang tersebut dari hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, atau perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang bernilai. Dia sibuk dengan recehan, dia sibuk dengan hal-hal yang mungkin hal-hal yang remeh-temeh dia urusi daripada urusan yang hal yang sangat tinggi. Wa asbab sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa ma tukmilu bihi wa ma takmulu bihi. Seseorang yang dilupakan oleh Allah, seorang dilupakan tentang dirinya oleh Allah, dia lupa tentang sebab-sebab kebahagiaannya, kebahagiaan dirinya. Ya mungkin dia melakukan hal-hal yang padahal dia tahu itu sebuah kebahagiaan, tapi dia malah memilih kehinaan. Padahal dia tahu bahwa ini sebab-sebab keselamatan dirinya di dunia dan akhirat, tapi dia tidak acuh tak acuh dari perbuatan tersebut. Wa falahiha, dan kemenangannya, kebahagiaannya, wa salahiha, dan kebaikannya, wa ma tukmilu bih, dan apa-apa yang menyempurnakan sebab-sebab kebahagiaan dia di dunia dan akhirat. Orang tersebut dilupakan oleh Allah. Yunsihi dzalika jami'ahu, Allah buat lupa dia dari semuanya. Allah buat dia lupa dari hal-hal yang menjadikan dia selamat dunia dan akhirat, sebab-sebab, cara-cara, dan lain sebagainya. Fala yukhtiruhu bibalihi, bahkan tidak terpikir oleh dalam hati mereka sebab-sebab keselamatan itu, kebaikan-kebaikan itu. Allah lupakan dari hati mereka. Wala yaj'aluhu ala dzikrihi, dan gak akan keinget. Ini subhanallah. Kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, atau Allah membuat seorang hamba tersebut lupa tentang dirinya, lupa tentang kebaikan-kebaikan dan sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhiratnya,
Ini benar seperti yang beliau Ibnu Qayyim sampaikan. Kebinasaan, kehancuran dirinya lebih dekat daripada dekatnya tangan ke mulut. Dekat sekali. Wala yasrifu ilaihi himmatahu fayarghabu fih. Kemudian himmahnya Allah palingkan dari berbuat kebaikan. Fa innahu la yamurru bi balihi hatta yaqsidahu wa yu'thiruh. Tidak terlintas dalam benaknya hatta yaqsidahu wa yu'thiruh, sampai memang ia bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Wa aidan fayunsihi uyuba nafsihi wa naqsahu wa afatiha. Yang dimaksud dengan seseorang hamba Allah lupakan dari dirinya, atau Allah menjadikan seorang hamba tersebut lupa tentang dirinya, siapa dirinya, adalah dibuat lupa juga tentang aib yang ada pada dirinya. Kemudian dilupakan juga tentang kekurangan-kekurangannya, wa afatiha, dan cacat-cacatnya yang ada dalam diri seseorang. Fala yakhtur bi balihi izalatuha wa islahuha. Pun tidak kepikiran dalam benak mereka, tak pernah terlintas untuk usaha menghilangkan dan memperbaiki kesalahan dan aib-aib di masa lalunya. Teman-teman sahabat asli yang dirahmati Allah, ini bahaya sekali jika kita sudah, atau seorang hamba sudah dilupakan dari dosa-dosa yang ia pernah perbuat. Sebab mengingat dosa yang pernah diperbuat, kemudian menyesalinya adalah jalan keselamatan. Menyesali, taubat, kemudian kembali kepada Allah, itu jalan keselamatan. Namun apabila seorang hamba, dia dibuat lupa oleh Allah tentang siapa dirinya, tentang apa aibnya, tentang berapa banyak dosa-dosanya, yang dari situ dia tidak bisa mendeteksi, yang dari situ dia tidak bisa memperbaiki kesalahan di masa lalunya, ini yang sangat berbahaya sekali. Ya, ini yang sangat berbahaya sekali. Sehingga dia tidak tahu harus melakukan apa. Mau memperbaiki pun dilupakan oleh Allah. Dosa-dosanya sudah bukan dilupakan dalam arti diampuni, tapi dibuat lupa dia tentang aib-aibnya, dibuat lupa dia tentang kesalahan-kesalahannya dan kekurangan-kekurangannya. Baik, wa aidan yunsihi amrada nafsihi wa qalbihi wa alamah. Pun dilupakannya dari penyakit-penyakit hati yang mengidap dalam hatinya. Ya hasad, ya syirik, ya dengki, dan lain sebagainya. Seluruh penyakit hati. Dia lupa bahwa di hatinya juga ada banyak penyakit. Allah lupakan itu. Allah lupakan artinya Allah tidak buat dia ingat tentang kekurangan. Allah tidak buat dia ingat tentang apa yang menjangkit hati dan penyakitnya dan lain sebagainya. Fala yakhthur biqalbihi mudawatuha. Tidak pernah terlintas dalam dirinya untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Wala sa'yu fi izalati ilaliha wa amradiha allati ta'ulu bihi ila al-fasadi wal halak. Pun Allah, setelah Allah lupakan, nggak ada tuh usaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit dari hatinya. Yang penyakit tersebut bisa menyebabkan seseorang tadi jatuh dalam kerusakan dan kebinasaan. Dia lupa dalam hatinya itu banyak sekali penyakitnya. Allah lupakan dirinya dari mendeteksi atau mendiagnosa penyakit-penyakit yang menjangkit dirinya atau hatinya, yang mengidap dalam hatinya. Dia lupa. Dia pun tidak tahu cara bagaimana menyembuhkannya. Dia tidak tahu cara mengobatinya karena dia lupa. Dia tidak bisa mendiagnosa di awal. Dia tidak bisa mendeteksi dari awal, kemudian juga bagaimana cara mengobatinya. Fahuwa maridun muthakhanun bil marad wa maraduhu mutaramin bihi ila talaf. ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. Dia tidak mampu mendeteksi
penyakitnya, tidak pernah terlintas dalam benaknya bagaimana menyembuhkannya, sehingga penyakit demikian atau akibat atau hukuman tersebut adalah hukuman yang paling besar saat seseorang tak lagi bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang menjadi penyakit dalam hatinya, dan bagaimana cara mengobatinya dia juga tidak tahu. Maka kata Ibnu Qayyim, wa hadza min a'zamil 'uqubatil 'ammati wal khassah, dan ini adalah hukuman terbesar dan terberat yang dirasakan oleh orang-orang umum ataupun orang-orang khusus. Mungkin maksudnya adalah orang awam dan orang-orang yang mungkin dikatakan juga ahli ibadah, ahli ilmu dan lain sebagainya. Fa ayyu uqubatin a'zamu min uqubati man ahmala nafsahu wa dayya'aha? Adakah hukuman yang lebih berat? Adakah hukuman yang lebih agung dari hukuman seseorang meremehkan dirinya sendiri, wa dayya'aha, dan menyia-nyiakannya, wa nasiya masalihaha, dan melupakan kebaikan-kebaikan dan maslahat-maslahat yang harus dia kerjakan agar ia dapat kebaikan dunia dan akhirat. Wada'aha wa dawa'aha, kemudian dilupakan juga, meremehkan, dia tidak tahu penyakit hatinya, penyakit dalam jiwanya, dan juga bagaimana mengobatinya. Wasbab sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa hayatiha al-abadiyati fin na'imil muqim. Adakah hukuman yang lebih agung, lebih besar dari hukuman seorang hamba tidak lagi bisa mendeteksi penyakit, dari tidak bisanya seorang hamba melakukan jalan-jalan keselamatan di dunia dan akhiratnya, dilupakan dari jalan-jalan menuju kepada kenikmatan yang abadi yang ada di akhirat sana, yaitu surga. Ini sungguh hukuman yang harusnya kita sebagai orang-orang yang beriman menjauhi hal-hal tersebut, dan kita berharap kepada Allah agar Allah jauhkan kita. Wa man ta'ammala hadzal mawdi' tabayyana lahu anna akthara hadzal khalq qad nasu anfusahum haqiqatan wa dayya'uha. Barang siapa yang memikirkan lebih dalam, mentadabburi atau berfikir sejenak tentang hal tersebut, bahwa kita dapati banyak dari antara manusia mereka melupakan dirinya secara hakikatnya. Mereka menyia-nyiakan dirinya. Wa adha'u hadzaha minallah, dia membuang atau menyia-nyiakan hadzaha minallah, had bagian dia dari Allah Azza wa Jal, wa ba'uha rakhisatan bi thamanin bakhs, mereka menjual kemuliaan-kemuliaan jiwanya dengan sangat murah, bi thamanin bakhs, dengan harga yang sangat remeh, bai'al ghaban, itu pun dengan jual beli yang ada tipu dayanya. Wa innama yadhharu lahum hadha 'indal maut wa yadhharu kullu adh-dhuhur yawma at-taghabun yawma yadhharu al-'abdi annahu ghubina fil 'aqdi alladhi 'aqadahu li nafsihi fi hadhihi ad-dar wat-tijarah allati ittajara fiha li ma'adihi fa inna kulla ahadin yattajiru fi hadhihi ad-dunya li akhiratihi. Yang sangat bisa nampak nantinya adalah saat seorang tersebut berada dalam atau dalam saat kematian sudah menghampirinya, semuanya nampak, bahkan di hari at-taghabun, hari di mana di situ ada taghabun atau nama lain dari yaumul qiyamah, yaumut taghabun, hari di mana nampak bagi seorang hamba saat mereka ditipu, ya, tentang akad-akad yang pernah mereka lakukan di dunia ini, dan perniagaan-perniagaan yang pernah mereka lakukan untuk kehidupan di akhiratnya, mereka tertipu. Mereka jual beli dengan hal-hal yang mereka ditipu. Ya. Fa inna kulla ahadin, karena sesungguhnya setiap seseorang ya tajiru fi hadhihi dunya li akhiratihi,
Karena setiap manusia yang ada di dunia ini, orang-orang beriman itu, mereka sedang berjual beli, menyiapkan bekal. Mereka sedang berniaga di dunia ini untuk kelak dia bawa di akhirat keuntungannya. Ia berniaga dalam artian di sini adalah beramal sebaik-baiknya. Dia berniaga dengan Allah. Bukankah Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman itu. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah. Kita sedang berniaga dengan Allah. Maka jangan salah dalam berniaga. Jangan merelakan atau menjual kebaikan-kebaikan jiwa kita dengan hal-hal murah. Kita menukar hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk, yang itu berakibat pada kerugian dalam perniagaan kita selama di dunia. Fal khasiruna alladhina ya'taqidun annahum ahla ar-ribhi wal kasbi ishtarau al-hayata ad-dunya wa haddhahum fiha wa ladzatihim bil akhirah wa hadzihim fiha. Maka orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang menganggap atau beranggapan atau berkeyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki keuntungan yang banyak. Wal kasbu ishtarau al-hayata ad-dunya wa haddhahum fiha wa ladzatihim bil akhirah wa hadzihim fiha. Fa adhabu tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya wastamta'u biha wa radu biha wa atma'annu biha wa atma'annu ilaiha. Dia menyangka dunia ini akhir dari segalanya. Mereka jor-joran untuk dunianya. Mereka habis-habisan untuk menggapai dunianya. Mereka lupa bahwa ini bukan tempat sesungguhnya. Wa kana sa'yuhum li tahsiliha faba'u washtaru wattajaru wa ba'u ajilan bi'ajil. Mereka mengerahkan semua usaha yang ada dalam diri mereka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia yang memang padahal dunia tidak lebih baik. Bahkan di banyak hadis Nabi meremehkan dunia. Mereka menjual, mereka membeli, mereka berniaga, mereka menjual ajil bi'ajil. Ajil dengan hamzah atau alif itu artinya akhirat, ajil dengan ain artinya dunia. Mereka menjual akhiratnya dengan dunia. Terbalik. Akhirat dijual demi dapat keuntungan dunia. Seharusnya seorang mukmin itu menjual dunianya untuk akhiratnya. Wa nasiyahu binaqd wa ghaiban binajiz. Wa qalu hadha huwal hazm. Seperti yang pernah kita bahas bahwa orang-orang yang mereka tidak bisa membedakan antara hak yang batil itu juga mereka tidak bisa membedakan atau mereka menganggap bahwa ini kan keuntungan yang cepat. Dunia kan sudah terlihat. Saya melakukan, saya kerja dari pagi sampai malam, jelas ada gajinya. Di akhirat belum tentu, saya nggak bisa lihat. Saya sholat, mana balasannya? Saya haji, mana balasannya? Saya puasa, mana balasannya? Itu yang dimaksud dengan mereka ba'u ajilan bi'ajil. Ya, mereka menjual akhirat untuk dunianya. Harusnya seseorang menjual dunianya untuk akhiratnya. Ya, mereka pokoknya tidak percaya dengan hal-hal yang nanti. Dia maunya yang cash. Ya, kelihatan, jelas. Ya, di dunia, hari ini kita di dunia. Saya berusaha, saya kerja dari pagi, bodoh amat, saya nggak mau, saya nggak sholat, yang penting saya kerja mati-matian dapat untung, saya kelihatan itu untung. Adapun sholat belum, nggak tahu mana ganjarannya, puasa mana timbal baliknya, mana feedbacknya atau mana keuntungannya yang bisa saya rasakan dan lain sebagainya. Bahkan diantara mereka mengatakan, wa yaqulu ahaduhum khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi. Ambil apa yang sudah kelihatan di depan matamu dan tinggalkanlah hal-hal yang masih cuma kamu dengar.
Nah ini tipu daya setan juga masuk di sini. Ya, dunia memang kita bisa lihat, kehidupan akhirat pun cuma baru kita dengar dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim dan lain sebagainya. Ya, ini kan pikiran yang sangat picik sekali, yang dibilang khudh ma tarahu wada' syai'an ma sami'ta bihi. Ambillah yang nampak, yang ada di depanmu, tinggalkanlah hal yang baru kamu dengar saja surga. Iya, baru saya dengar itu surga. Tapi saya juga nggak bisa lihat hari ini. Saya nggak tahu kenikmatannya seperti apa dibanding hari ini saya bisa tinggal di hotel mewah, villa dan lain sebagainya. Subhanallah. Wa kaifa abi'u hadiran naqdan musyahadan fi hadhihi ad-dar bighaibi nasi'atin fi darin ukhra ghaira hadhihi. Mereka menganggap bagaimana saya menjual yang kelihatan ini, maksudnya dunia ini, dengan akhirat yang masih gaib, saya nggak bisa lihat. Wa yandamu ila dhalika dha'ful iman wa quwwatu da'i syahwah wa mahabbatul ajilati wa tashabbuh bi banil jins. Mereka menganggap, bagaimana logikanya menurut mereka ya? Bagaimana logikanya? Saya menjual sesuatu yang sudah ada di depan saya dengan sesuatu yang nanti dibayar nanti. Itu gimana? Ini logika salah mereka. Fa aktsarul khalq fi hadhihi tijaratil khasirah allati qala Allah subhanahu fi ahliha ulaika alladziina ishtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Wa qala fihim fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah membahasakan mereka, orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya, dalam surat Al-Baqarah ayat 86. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 16. Ya, Allah katakan di situ, fa idza kana yaumut taghabun dhahara lahumul ghabn fi hadhihi tijarah fataqatta'a 'alayha an-nufusu hasarat. Artinya Allah tampakkan nanti di hari di mana di akhirat bahwa perniagaan yang salah yang mereka lakukan selama di dunia adalah menjual akhirat dengan dunianya. Wa amar rabihun, adapun orang-orang yang beruntung, fa innahum ba'u faniyan bibaq, sesungguhnya mereka menjual hal yang fana dan menggantikannya dengan hal yang kekal. Mereka menjual dunianya untuk sesuatu yang kekal, yaitu akhirat. Wa khasisan binafis, mereka menjual hal yang remeh, yang tak berharga itu dengan sesuatu yang nafis, yang nanti di akhirat. Wa haqiran bi'azim, hal yang sangat tercela dengan hal yang agung. Wa qalu ma miqdaru hadhihi dunya min awwaliha ila akhiriha hatta nabi'a hadzana min Allahi wa darul akhirat. Sampai mereka mengatakan, apa ini ukuran dunia apa? Dia segede apa dunia itu? Sampai saya harus menjual akhirat saya. Sampai harus saya menabrak batasan-batasan Allah. Berapa harga dunia itu? Fa kaifa bima yanalul 'abdu minha fi hadzal zamanil qasir alladhi huwa fil haqiqati ka ghafwati hulmin wa la nisbata lahu ila daril baqa'il battah. Intinya Ibnu Qayyim mengatakan, mana orang-orang yang menjual akhirat dengan dunianya? Seperti apa dunia itu sampai saat kalian rela menjual sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang fana ini? Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 45, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Dunia itu kayak sa'atan min nahar. Dunia itu kayak sebentar aja di waktu siang, sa'atan min nahar. Sebentar, beberapa saat di waktu siang. Dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Di ayat-ayat setelahnya Ibnu Qayyim membahas tentang beberapa ayat, ya, tentang ayat-ayat yang dikutip oleh Ibnu Qayyim adalah tentang ayat-ayat yang dunia itu sebentar, gitu. Dunia itu tidak ada lamanya. Dunia itu cuma sebentar, kalian cuma bisa menikmati. Bahkan Allah membahasakan illa sa'atan min nahar. Sa'atan min nahar. Sejam doang dalam waktu siang, dari 12 jam atau 24 jam itu 1 jam. Sa'atan min nahar juga bisa diartikan ya
sekejap saja gitu. Sesaat saja dari waktu siang itu. Dan beberapa ayat-ayat yang lain, dan Ibnu Qayyim menjelaskan tentang bagaimana dunia, bagaimana remehnya dunia, dan bagaimana orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang merjual beli dengan Allah. Mereka menjual dunianya untuk kehidupan akhirat yang lebih abadi. Semoga Allah mampukan kita untuk bisa menjual dunia kita untuk menggantinya dengan akhirat yang lebih abadi, sehingga kita dalam rangka hidup di dunia ini tidak memandang dunia sebagai akhir dari tujuan. Kita melihat dunia adalah sebagai wasilah, adalah tempat transit untuk kita bisa kembali ke akhirat, darul baqa, ya, kampung halaman yang abadi, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.